Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar Salsa, NPM 1850248. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Ilmu merupakan proses berpikir mengenai suatu objek yang melalui pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan dengan penelitian. Selanjutnya, adanya dualisme ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral. Artinya, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik, ontologis maupun aksiologi. Yang kedua, ada netralitas ilmu terhadap nilai. Artinya, netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek harus berdasarkan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat ataupun hakikat kemanusiaan. Selanjutnya, etika ilmiah. Rashidi mengatakan etika dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, etika secara umum. Etika secara umum merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Yang kedua, etika khusus. Artinya, bagaimana seseorang harus bertindak dalam masalah tertentu. Dan tindakan tersebut perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Selanjutnya, membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah menurut Suharjana. Yang pertama ada trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas seperti komitmen, disiplin, dan selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, menerima saran dan masukan, dan tidak merasa diri paling benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, adil, di mana tidak memihak satu golongan dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Yang kelima, cinta dan perhatian, di mana selalu menolong orang lain dan tidak egois. Nilai-nilai etika ilmiah menurut Syamsi. Yang pertama, kejujuran, yaitu keselarasan antara yang dikatakan dan diajukan. Yang kedua, objektivitas, yaitu sikap peneliti dalam menghindari kesalahan saat melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga, integritas, di mana selalu berkomitmen dan menepati janji sesuai kesepakatan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang keempat, kehati-hatian, yaitu tindakan menghindari kecerobohan dan pengabaian saat melakukan penelitian. Yang kelima, keterbukaan, yang berarti kesediaan berbagi ilmu dan gagasan-gagasan baru dalam penelitian. Yang keenam, penghargaan properti intelektual, artinya menghargai hak cipta dan hak paten. Yang ketujuh, respect terhadap kolega, di mana peneliti berkewajiban menunjukkan sikap respect terhadap kolega yang terkait dengan kemampuan mereka. Yang kedelapan, kerahasiaan, di mana seorang peneliti wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan personal, rahasia negara, ataupun identitas subjek yang sedang diteliti. Yang kesembilan, kepatuhan hukum, di mana seorang peneliti wajib mentaati peraturan hukum, institusi, dan kebijakan pemerintah yang relevan dengan kegiatan penelitian. Yang terakhir, ada perlindungan subjek dan responden penelitian, di mana peneliti yang menggunakan subjek manusia sebagai sampling harus dijaga atau dilindungi privasi dan data dirinya. Selanjutnya, ada beberapa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh ilmuwan. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif.
Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan dan terhadap alat-alat indera serta mind. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian dan terdapat kebenarannya. Yang kelima, adanya kegiatan rutin, artinya seorang ilmuwan tidak merasa puas dengan penelitiannya, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan riset lagi. Yang keenam, memiliki sikap etis atau akhlak, lalu terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ada tanggung jawab seorang ilmuwan, yaitu seorang ilmuwan harus netral. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral segi profesional, atau dimaksud dengan tanggung jawab dalam kaitan epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.